Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, kawan-kawan, di Burhan Story. Yang dipancarkan langsung dari Doha. Saat ini saya berada di tempat pengisian bahan bakar di Doha, Qatar. Namanya adalah Wuqud. Ya, kalau di Indonesia mungkin Pertamina, kalau di sini namanya Wuqud. Tempat pengisian bahan bakar ini biasanya sudah terintegrasi dengan auto wash, dengan tempat pergantian tire ban, dan juga tempat pencucian mobil, baik yang manual ataupun yang otomatis. Kalau mau cepat otomatis, kalau yang manual agak lama seperti ini antri gitu ya. Mau ganti oli juga ada di sana, tabdil zayut, gimana cara bacanya kawan-kawan. Jadi semuanya terintegrasi di satu tempat ini. Bagus juga untuk jadi bahan pertimbangan buat Pertamina di Indonesia ya. Saya ingin membahas yang baru saja kita singgung tadi ya. Ternyata setelah dipikir-pikir memang betul, sebelum adanya budaya tulisan dalam bentuk huruf, dalam bentuk huruf abjad seperti yang kita kenal saat ini, dalam berbagai budaya, bangsa Indonesia kuno, bangsa India kuno, bangsa Persia kuno, Romawi, masing-masing punya kebudayaan menulis. Sebelum ada tulisan-tulisan itu, budaya menulisnya bukan dalam bentuk huruf-huruf, tapi budaya menulisnya itu dalam bentuk ukiran. Ya, ukiran-ukiran itu adalah bentuk penulisan zaman dahulu, karena mereka tahu usianya tidak lama, jadi mereka perlu memberi pelajaran kepada generasi berikutnya dengan tulisan. Nah, tulisan itu bentuknya adalah ukiran. Begitulah orang zaman dahulu itu membuat buku. Buku zaman dahulu itu adalah ukiran-ukiran di batu-batu. Seperti itu mereka menulis pustakanya, itu seperti itu, ukiran-ukiran. Seperti Candi Borobudur, di reliefnya itu ada ukiran-ukiran. Jadi jangan dianggap itu adalah yang bertentangan dengan agama Islam, tidak. Karena memang begitulah tulisan orang dulu itu menulis.
sebelum tulisan huruf-huruf seperti yang kita kenal saat ini dengan membaca buku. Begitulah buku mereka zaman dahulu untuk menceritakan kepada cucu-cucu anak keturunan berikutnya supaya mereka mengambil pelajaran. Itu adalah bukunya zaman dahulu. Itu budaya ukir. Periode sebelumnya lagi mungkin bisa dibilang budaya melukis. Tidak diukir tapi dilukis dengan menggunakan warna tertentu dari produk-produk tertentu. Itu adalah peradaban-peradaban penulisan. Termasuk yang di Pangkep, Sulawesi Selatan, Maros, itu adalah di dalam gua lokasinya. Setelah diteliti 51.000 tahun sebelumnya itu. Kalau sekarang tahun Masehi 2000, masih 2000 men. 2025. Nah, itu 51.000, berarti memang jauh sekali masanya. Jauh sekali itu, 50 ribu tahun yang lalu. Peradaban Persia aja 2000-3500 tahun sebelum Masehi. Ya 2000 tambah 3000 mungkin 5000. Ini 51.000. Bisa dibayangkan itu lamanya jaraknya. Luar biasa itu. Karena terlalu kotor ya, tidak kelihatan. Oh ya, kelihatan deh. Jadi luar biasa. Luar biasa jaraknya. Itu adalah termasuk peradaban-peradaban tua manusia. Sebelum peradaban ukiran, peradaban lukisan, ada juga peradaban bangunan. Sejauh-jauh lah, Ka'bah itu adalah salah satu contoh peradaban dari masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, begitu bukunya zaman dulu itu. Sebelum ditemukannya tulisan, sebelum ditemukannya ukiran, sebelum ditemukannya lukisan, peradabannya adalah bangunan. Jadi bangunan itu adalah buku mereka untuk menjelaskan kepada generasi berikutnya bahwa dulu ini terjadi begini-begini di tempat ini.
bagaimana kisah Nabi Ismail alaihissalam waktu masih bayi, ibunya berlari-lari dari Safa dan Marwa. Untuk mengingat itu dibangunkanlah Safa dan Marwa. Bahkan tindakannya itu kita ikuti sampai sekarang, lari-lari kecil, sa'i, Safa dan Marwa. Bagaimana misalnya Hijr Ismail, tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah. Pasti di tempat-tempat seperti itu penuh keberkahan dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, sehingga disebutkan langkah-langkah tersebut sebagai ibadah. Kalau tidak mungkin kita diperintahkan melakukan hal seperti itu, lari Safa dan Marwa. Untuk apa? Mengelilingi Ka'bah 7 kali. Nah, untuk apa? Kalau tidak ada suatu peristiwa zaman dahulu, mungkin kita sudah tidak tahu lagi sejarahnya. Kita melakukan itu karena ada satu langkah kecil yang pahalanya sangat besar dalam peristiwa itu. Ada satu langkah yang langkahnya sederhana ya, satu langkah, tapi satu langkahnya itu sama dengan mungkin ribuan langkah orang biasa nilainya. Kenapa? Satu langkahnya itu dipenuhi dengan ketakwaan. Satu langkahnya itu dipenuhi dengan keimanan, dipenuhi dengan keikhlasan ya terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia harus menjalani kehidupan ini betul-betul sebagai ibadah kepada Allah. Begitu juga kawan-kawan yang kalau mau setiap nafasnya bernilai ibadah yang sangat luar biasa, maka niatnya itu harus benar-benar tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama dengan orang yang nafasnya masuk dan keluar untuk tujuan yang lain, dengan orang yang sekali tarik nafasnya memang dia selalu zikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Karena dengan mengingat Allah itu menenangkan hati. Berbeda nilainya. Itu yang membuat manusia itu pahalanya berbeda antara satu sama lainnya. Nah, kembali ke bangunan tadi. Setiap bangunan itu tentu memiliki sejarah. Sama seperti misalnya ketika kita cerita sebelumnya sama pelukis itu ya, bahwa pada masa Ashabul Kahfi masyarakat itu bingung, ini bagaimana ini gua tempat Ashabul Kahfi itu mau diapain. Nah, ini kita lihat ini dalam surat Al-Kahfi, saudara-saudara. Surat Al-Kahfi
ayat 21. Wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq. Dan demikian pula kami perlihatkan kepada manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah itu benar. Wa anna as-sa'ah la raiba fih, bahwa sesungguhnya kiamat itu tidak ada keraguan padanya. Idh yatanaza'u bainahum amrahum, ketika mereka berselisih tentang urusan mereka. Urusan siapa? Urusan Ashabul Kahfi ini ya. Faqalu bnu alaihim bunyana, maka berkata mereka, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Rabbuhum a'lamu bihim, Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Qala alladhina ghalabu ala amrihim, nah orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka, artinya pemimpin-pemimpin mereka, kemudian berkata, la tattakhidanna alaihim masjida, bukan hanya bangunan, kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya. Bukan hanya bangunan ya. Bangunan itu masih hal yang biasa, tapi kalau disebutkan masjidan, tempat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tempat itu penuh dengan keberkahan. Ayat ini menceritakan tentang kebingungan masyarakat ketika menemukan Ashabul Kahfi itu, yang kemudian mereka meninggal di situ ya. Dalam kisahnya mereka bingung, ini mau gimana ini, mau diapain ini tempat. Ini peristiwa besar ini. Peristiwa yang sangat besar. Anda bisa bayangkan, orang tidur 300 tahun. Setelah 300 tahun, kita umur saja tidak sampai 100 tahun mungkin. Ini dia tidur. Setelah 300 tahun mereka bangun. Salah seorang dari mereka disuruh untuk memperkirakan berapa lama kita tidur ini. Kalau dalam ayat yang lainnya ya, mereka menjawab mungkin 1,5 hari atau 2 hari. Ada yang mengatakan tidak, kita hanya tidur sebentar saja. Saat mereka baru bangun itu, jadi disuruhlah temannya untuk membeli makanan karena mereka lapar. Pas bangun mereka lapar. Ya, setelah dibawa itu mungkin cetakan emas ya pada zaman dahulu ke pasar, mereka bingung, ini barang antik ini. Sama seperti kalau kita mau beli pecel pakai uang 1 rupiah zaman Soekarno, itu udah jadi barang antik. Atau koin yang sudah tidak dicetak lagi, yang tengah-tengahnya ada emas. Atau seperti uang 500 gopek yang biasa dulu dibuat cincin, itu kan sudah mahal harganya. Jadi masyarakat itu yang jual pecel lele mungkin bingung, ini mau beli makanan tapi uangnya uang segini. Aneh. Mungkin bajunya juga sudah berganti mode, dari pakaian yang mungkin dedaunan sudah ganti dengan kain. Teknologi sudah ditemukan, teknologi kain sudah ditemukan misalnya. Wah, ini dari mana nih orang nih kok bisa begini ya? Jadi orang-orang itu bertanya-tanya. Tetap dikasih, cuman ya waktu dia balik orang lain ngikutin, nih orang ini pergi kemana nih. Rupanya di sebuah gua. Sampai di sana orang sudah tahu, wah ini usia koinnya mungkin sudah 300 tahun, menunjukkan mereka sudah tidur di gua ini selama 300 tahun.
itu selain ya menunjukkan bahwa kekuasaan Allah, menunjukkan bahwa hari kiamat itu adalah hak, pastilah raiba fih akan terjadi, tidak ada keraguan, pasti akan terjadi. Nah, jadi masyarakat bingung ini bagaimana caranya supaya orang kita juga ini bakal mati nih. Anak-anak cucu kita perlu tahu kalau ada kejadian seperti ini, supaya mereka tetap ingat kepada Allah dan jadi pelajaran bahwa kita tidak boleh mencurahkan segala perhatian dan konsentrasi kita untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia, tapi tidak memperdulikan kehidupan kita setelah kematian. Apa yang mereka lakukan? Masyarakatnya bilang, faqalu benu alaihim bunyana, maka bangunlah di atas tempat itu bunyan, sebuah bangunan. Ya mungkin bisa dibilang kalau masa sekarang tugu peringatan bahwa di sini pernah terjadi seperti ini. Itu adalah manusiawi, kalau tidak mungkin Allah masukkan ini cerita ke dalam Al-Quran. Jadi setiap peristiwa, setiap sejarah itu perlu dikenang menjadi pelajaran pada generasi seterusnya bahwa ini pernah dulu kejadian di tempat ini. Pernah ada kejadian ini dulu di tempat ini. Itu bagian dari ibadah. Ketika kita berziarah ke kuburan itu, kenapa pahalanya sangat besar? Kalau orang yang sempat mensalatkannya dapat pahala sekian, kalau sempat mengkafankannya dapat sekian, kalau sempat sampai menguburkannya dapat sekian. Kenapa? Itu sangat besar pahalanya karena banyak pelajaran di situ yang bernilai ibadah. Begitu juga dengan bangunan-bangunan tadi, termasuk bangunan Ka'bah, bangunan Masjid Nabawi, itu semua bisa bernilai ibadah. Apa tadi disebutkan? Wa qala alladziina ghalabu 'alaihim amrihim, qala alladziina ghalabu 'ala amrihim. Nah, maka berkatalah orang-orang yang menguasai urusan mereka, kepala-kepala kampung, kepala kota, wali kota, gubernur, lanattakhidanna 'alaihim masjida, maka kami akan sungguh bukan hanya bangunan, kami akan berdirikan di situ tempat ibadah. Dan 'alaihim masjid, tempat bersujud, dari fi'il makan, isim makan. Masjid, tempat sujud, tempat ibadah. Luar biasa. Jadi tempat-tempat seperti itu bisa jadi tempat ibadah. Nah, karena itu kita tidak cocok dengan orang yang kemudian menggusur tempat-tempat bersejarah yang menggusur tempat-tempat yang bernilai sejarah, apalagi sejarahnya dipenuhi dengan keberkahan, dipenuhi dengan keimanan. Merusak tempat-tempat bersejarah, merusak tempat-tempat atau tugu-tugu yang bernilai. Kenapa? Sesuai dengan ayat tadi, itu memiliki nilai ibadah, memiliki nilai pelajaran, tidak hanya bagi orang yang mengunjunginya saat itu,
tapi juga bagi orang yang hidup setelah kita nggak tahu ini kapan kita akan hidup, ya kan? Oke, gitu dulu kawan-kawan. Saya hanya ingin menasihati diri sendiri. Bagaimana kita bisa menghargai tempat-tempat bersejarah itu tidak boleh dirusak. Baik yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. Ya, kadang-kadang karena tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan narasi yang dibangun oleh penguasa, tempat-tempat seperti itu dihancurkan supaya tidak menjadi dendam, katanya, supaya tidak menjadi permasalahan. Justru tempat-tempat seperti itu harus dipelihara sebagai ingatan dan sejarah bagi kita. Itu bagi bangsa yang memiliki peradaban. Bagi bangsa yang tidak memiliki peradaban, mereka tidak akan menghargai hal-hal itu. Makanya itulah filosofi dari peribahasa, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah peradabannya. Tugu-tugu PKI, tugu-tugu ini tidak boleh dihancurkan karena itu bernilai ibadah. Demikian kawan-kawan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.